Halo, selamat datang kembali dalam tutorial cara mengoperasikan website Anda. Bertemu kembali dengan saya Aris dari tim Dunia Website. Pada tutorial kali ini, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti tampilan di dalam halaman depan website Anda. Untuk melakukannya, pertama-tama bukalah web browser Anda. Kemudian, pastikan Anda telah masuk dan login ke dalam halaman admin website Anda. Jika sudah, akan saya tunjukkan dulu tampilan apa saja bisa diganti. Arahkan kursor Anda ke sini, lalu pilih Visit Site. Kita buka di tab baru dengan mengklik kanan. Kemudian kita beralih ke tab halaman depan. Di dalam halaman depan website Anda, tampilan bisa diganti adalah logonya di sini, lalu logo favicon di sini, kemudian gambar berganti-ganti di sini yang dinamakan dengan fitur slider, lalu quotes-nya di sini, lalu pilihan untuk menampilkan berapa banyak project desain di sini, kemudian yang terakhir adalah pilihan untuk menampilkan berapa banyak postingan yang tampilkan di sini. Untuk memulainya, kita kembali lagi ke dalam halaman admin, lalu arahkan kursor ke bagian kiri sini ke Appearance, dan klik Flexible Theme Option. Maka Anda akan dibawa ke dalam halaman pengaturan tampilan. Pertama, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti logo terlebih dahulu. Untuk mengganti logo, di dalam halaman ini, kita ke tab General, lalu ke bagian kotak logo. Anda bisa memilih untuk menampilkan logonya sebagai gambar atau tidak di bagian kotak sini. Jika Anda ingin menggunakan gambar, maka pastikan Enable, jika tidak, maka Disable. Jika Anda menggunakan gambar, maka Anda bisa mengganti gambar di sini. Klik Upload Image di sini, maka akan muncul Windows baru. Kemudian Anda bisa memasang gambarnya untuk dijadikan logo dengan menguploadnya dari dalam komputer Anda, atau memilih gambar yang sudah ada dalam website Anda. Akan saya contohkan untuk diupload, klik From Komputer di sini, lalu klik Select File di sini, kemudian arahkan ke folder mana Anda menaruh gambar tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini. Jika sudah, klik Open. Tunggu sampai pemutaran selesai. Jika sudah, scroll ke bawah, dan pilih size-nya yang full size. Lalu klik Use for Logo. Dengan begitu, logonya sudah dipasang. Lalu scroll ke bawah, dan klik Save di sini. Lalu kita kembali ke dalam halaman depan, dan jangan lupa klik refresh di sini untuk melihat perubahan tampilannya. Maka seperti yang Anda lihat, logonya sudah berganti. Tetapi jika logonya kebesaran, maka dengan otomatis menunya akan berpindah ke bagian bawah sini. Agar menunya kembali seperti semula, kita ganti lagi gambarnya menjadi gambar yang awal. Kita kembali ke dalam halaman admin, lalu scroll ke atas, dan klik Upload Image di sini. Lalu saya akan memilih gambar yang sudah ada dalam website. Klik Media Library di sini, scroll ke bawah, dan saya akan memilih gambar yang ini. Klik Show di sini. Untuk gambar yang akan dijadikan sebagai logo, resolusinya maksimal adalah 200 x 40. Jika gambarnya kebesaran, maka tampilannya akan seperti tadi. Logonya akan otomatis ke bawah sini. Tampilannya tergantung Anda yang memasang gambar yang besar seperti ini, atau gambar yang sesuai. Jika sudah, scroll ke bawah, pilih size-nya full size, lalu klik Use for Logo. Lalu scroll lagi ke bawah, dan klik Save di sini. Dengan begitu, gambar sudah berganti. Kita kembali ke dalam halaman depan, dan klik Refresh di sini. Dengan begitu, maka tampilan sudah lebih rapi. Berikutnya, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk memasukkan logo favicon di sini. Kita kembali ke dalam halaman admin. Di dalam halaman pengaturan tampilan, di tab General, kita ke bagian kotak favicon. Klik Upload Image di sini, lalu akan muncul Windows baru. Caranya sama seperti Anda memasang gambar untuk dijadikan logo. Anda bisa menguploadnya, atau memilih gambar yang sudah ada dalam website. Saya akan memilih gambar yang sudah ada dalam website. Sebagai contoh, gambar yang ini. Klik Show di sini, lalu scroll ke bawah, pilih size-nya yang thumbnail. Untuk gambar yang akan dijadikan sebagai logo favicon di sini, resolusinya haruslah persegi. Oleh karena itu, jika Anda mengupload gambar dengan resolusi tak persegi, maka di bagian bawahnya, pilihlah size yang thumbnail, sehingga menjadi persegi. Sebisa mungkin, resolusi gambar yang akan dijadikan sebagai logo favicon adalah yang paling kecil.
Lalu klik Use for Favicon. Dengan begitu, logo Faviconnya sudah dipasang, dan scroll ke bawah lagi untuk mengesave-nya. Kita kembali ke dalam halaman depan, dan jangan lupa klik refresh di sini. Maka seperti yang Anda lihat, logo Faviconnya sudah diganti. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Untuk mengganti logo dan logo Favicon di sini. Berikutnya, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti gambar yang berganti-ganti di sini yang dinamakan dengan fitur slider. Fitur slider ini menggunakan fitur page, oleh karena itu kita akan memasang gambarnya di dalam fitur page. Kita kembali dulu ke dalam halaman admin. Di dalam halaman pengaturan tampilan ini, untuk mengatur fitur slidernya, kita ke tab fitur slider di sini. Kita bisa mengaturnya di dalam halaman ini. Jika Anda ingin menampilkannya, di bagian display fitur slider, pastikan enable. Lalu di bagian duplicate fitur artikel, pastikan enable. Lalu di bagian kotak, fitur project kategori bisa Anda lewatkan dulu. Dan di kotak number of fitur slider, ini adalah jumlah maksimal fitur slider yang ada di depan. Tidak ada batas maksimal, tetapi kami sarankan jangan terlalu banyak. Saya akan menggantinya menjadi 5. Lalu di bagian use post instead of project, pastikan disable. Di bagian fitur post kategori bisa Anda lewatkan. Dan di bagian use page, pastikan enable. Lalu, di bagian include page in fitur slider, ini adalah page-page yang Anda masukkan sebagai fitur slider di depan. Jumlah maksimal page yang Anda pilih di sini haruslah sama dengan jumlah yang Anda masukkan di sini. Jika Anda memasukkan 5 di sini, maka di bagian sini Anda bisa memasukkan maksimal 5. Saya akan memasukkannya sebagai 4. Lalu scroll lagi ke bawah. Di bagian fitur slider animation, Anda bisa memilih animasinya bergerak menjadi seperti apa. Saya akan menggantinya menjadi slide. Lalu di bagian automatic slider animation di sini, jika Anda memilih enable, maka gambarnya akan berganti-ganti secara otomatis. Jika Anda memilih disable, maka di dalam halaman depan, untuk menggantinya, Anda harus menekan tombol di sini atau di sini. Lalu, di bagian automatic animation speed di sini, jika Anda memastikan di sini enable, maka gambar akan berganti-ganti dalam jangka waktu tertentu di sini. Satuannya dalam milidetik, jadi 10.000 adalah 10 detik. Saya akan menggantinya menjadi 8.000, yaitu 8 detik. Jika sudah, klik save di sini. Maka dengan begitu, pengaturan fitur slider di depan sudah kita ganti. Berikutnya, untuk memasang fitur slidernya, arahkan kursor ke sini. Kita ke bagian page. Lalu ke all page, kita buka di tab baru dengan klik kanan. Lalu kita beralih ke dalam halaman page, dan akan kita buka page yang telah kita pilih tadi, yaitu About, Blog, Contact Us, dan Full Width. Kita buka di tab baru dengan klik kanan. Begitu juga dengan Blog, Contact Us, dan Full Width. Lalu kita beralih ke dalam halaman tab Edit Page. Untuk memasang gambarnya, di dalam halaman ini, scroll ke bawah, dan kita ke kotak fitur image di sini. Untuk halaman page about sudah ada, oleh karena itu akan saya lewatkan, akan saya tutup. Lalu kita di dalam halaman blog, scroll ke bawah. Untuk memasangnya, di kotak fitur image, klik save fitur image di sini. Maka akan muncul Windows baru. Caranya sama, seperti Anda memasang gambarnya untuk logo dan logo Favicon, Anda bisa menguploadnya, atau memilih gambar yang sudah ada di website. Saya akan menguploadnya, lalu klik save file di sini. Kemudian arahkan ke folder mana Anda menaruh gambar tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini, lalu klik open, lalu tunggu sampai uploadnya selesai. Jika sudah selesai, maka Anda bisa mengklik Save Fitur Image di sini. Untuk resolusi gambar yang akan dijadikan sebagai fitur slider, resolusinya haruslah 960 dikali 360. Kalau kekecilan atau kebesaran, maka hasilnya akan berantakan. Jika sudah, klik Save Fitur Image di sini. Dengan begitu, gambar sudah dipasang, lalu scroll ke atas, dan klik Update di sini. Lalu akan saya tutup tabnya. Kemudian kita ke bagian Page Contact Us. Scroll ke bawah. Di sini sudah ada, akan saya hapus. Lalu di bagian Page Full Width, scroll ke bawah. Di sini juga sudah ada, akan saya tutup. Dan di dalam halaman depan, jangan lupa klik refresh di sini untuk melihat perubahan tampilannya. Maka fitur slider di sini sudah berganti menjadi 4, dan gambarnya akan berganti-ganti secara otomatis dalam 8 detik.
jika gambarnya diklik, maka Anda akan dibawa ke dalam halaman page yang sudah ditentukan. Kita kembali ke dalam halaman depan. Jika Anda menekan gambar yang disetting di dalam halaman page about, maka jika Anda klik gambarnya, Anda akan dibawa ke dalam halaman page about. Jika Anda menekan gambar yang ada di dalam halaman blog, maka jika diklik, Anda akan dibawa ke dalam halaman blog. Begitu juga dengan kontak as dan full width. Lalu, berikutnya saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti quotes-nya di sini, berapa banyak desain yang ditampilkan di sini, dan berapa banyak postingan yang ditampilkan di sini. Kita kembali ke dalam halaman admin. Akan saya tutup dulu tab page di sini. Masih di dalam halaman pengaturan tampilan, scroll ke atas, dan kita ke tab homepage. Anda bisa memilih untuk menampilkan desainnya di depan, quote-nya di depan, dan postingan ada di depan. Anda bisa memilih untuk menampilkannya atau tidak. Jika ingin menampilkannya, pastikan enable. Jika tidak, maka disable. Lalu scroll ke bawah. Untuk mengganti quotes-nya, kita ke bagian quote line 1 teks dan quote line 2 teks. Untuk quote line 1 teks, di dalam halaman depan, adalah quotes yang ada di bagian atas di sini. Lalu untuk quote line 2 teks adalah quotes yang di bagian sini. Kita kembali ke dalam halaman admin. Sebagai contoh, saya akan menggantinya menjadi jika sudah, berikutnya scroll lagi ke bawah. Untuk kotak More Work Link URL dan More Post Link URL di dalam halaman depan, jika Anda mengklik di sini, More Work, maka jika Anda klik di sini, Anda akan dibawa ke dalam alamat website yang sudah kita tentukan di dalam pengaturan tampilan. Anda bisa menentukannya di sini. Anda bisa menentukannya jika diklik akan menuju ke halaman mana. Begitu juga dengan More Post. Untuk sementara akan saya biarkan. Jika Anda tidak ingin menunjukkannya ke dalam alamat website apapun, maka masukkanlah kode pagar berikut ini. Lalu scroll ke bawah. Di bagian Number of Posts in Recent Work Session, di sini adalah untuk menampilkan berapa banyak desain yang akan ditampilkan di depan. Ada batas maksimalnya. Sebagai contoh, saya akan menggantinya menjadi 12. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Dan di bagian Number of Recent Posts displayed on homepage di sini adalah berapa banyak postingan yang ditampilkan di dalam halaman depan. Saya akan menggantinya menjadi 9. Jika sudah, klik Save di sini. Lalu kita kembali ke dalam halaman depan. Dan jangan lupa klik refresh di sini. Lalu scroll ke atas. Dan seperti yang Anda lihat, quotes yang di dalam halaman depan sudah berganti. Untuk desainnya, karena desainnya hanya ada 4, maka yang ditampilkan hanya 4 saja. Lalu untuk posting, sudah berganti, ditampilkan menjadi 9. Lalu, untuk mempelajari cara memasukkan desain project, Anda bisa mempelajarinya di dalam tutorial cara menambahkan project. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk mengganti tampilan di dalam halaman depan website Anda? Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi tim support dunia website yang terletak di dalam halaman admin di bagian dashboard di sini. Anda dapat menghubungi kami, lalu kami akan meresponnya dalam 1x24 jam. Sekian untuk tutorial cara mengubah tampilan di dalam halaman depan website Anda. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dalam cara mengoperasikan website Anda. Saya Aris dari tim Dunia Website. Terima kasih.